Baik, puji Tuhan untuk pagi ini. Saya sangat bersyukur oleh karena kita bersama-sama berkesempatan untuk sekali lagi kita dapat beribadah bersama-sama. Dan kalau ada di antara saudara yang mungkin pertama kali bersama dengan kita pada pagi ini ataupun dalam ibadah kita pada kali ini, saya ucapkan selamat datang, selamat bertemu, dan biarlah melalui persekutuan kita ini, masing-masing dari kita menerima anugerah dari Tuhan dan kita terus-menerus mengalami kasih karunia dari Tuhan. Dalam beberapa minggu ini, saya telah menyampaikan 2 khotbah dari siri khotbah yang berdasarkan 2 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-18. Yang mana pada kali pertama saya sampaikan ini adalah dengan tema bertumbuh dalam Kristus. Dan ada 3 bagian atau 3 tempat yang kita mesti bertumbuh di dalam Kristus. Yang pertama, dan saya sudah sampaikan dalam 2 minggu yang lepas, yaitu bertumbuh dalam kasih karunia. Bertumbuh dalam kasih karunia dari Kristus yang kita belajar. Kalau kita bertumbuh dalam kasih karunia dalam Kristus, kita akan menang dari kesombongan diri. Dan kita tidak menyombongkan diri kita karena kita melihat semua yang kita terima adalah dari kasih karunia yang ada di dalam Kristus. Yang kedua adalah kuasa Tuhan semakin nyata dalam hidup kita. Biarlah kasih karunia Tuhan itu yang memungkinkan kuasa Tuhan yang semakin nyata. Seperti yang Paulus katakan bahwa dia minta supaya duri dalam dagingnya dicabut, diambil. Tapi Tuhan berfirman kepada Petrus, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Dicatatkan dalam 2 Korintus 12 ayat yang ke-9. Lalu yang ketiga kita telah belajar kenapa kita harus bertumbuh dalam kasih karunia dalam Kristus adalah kita dapat menikmati damai sejahtera dari Tuhan dalam kasih karunia-Nya itu. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Tuhan mau supaya kita menikmati damai yang daripada Tuhan. Nah, pada pagi ini saya ingin mengajak kita bersama-sama untuk belajar firman Tuhan. Lanjutan daripada siri khotbah ini. Yang kedua dari siri khotbah ini, selain daripada bertumbuh dalam kasih karunia yang ada dalam Kristus Yesus, adalah Tuhan mau supaya kita bertumbuh dalam pengenalan akan Kristus. Dan saya mau sampaikan ini kepada kita pagi ini. Bertumbuh dalam pengenalan akan Kristus. Kita baca teks ini, 2 Petrus 3 ayat yang ke-18, ini dalam Alkitab atau terjemahan versi Borneo, dinyatakan seperti ini. Sebaliknya, bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan penyelamat kita, Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Kita sudah belajar tentang bertumbuh dalam kasih karunia, yaitu kasih karunia yang ada dalam Kristus Yesus. Dan pada kesempatan ini kita akan belajar bertumbuh dalam pengenalan akan Kristus. Kita bukan hanya bertumbuh di dalam kasih karunia atau dalam anugerah, tapi kita harus mengimbangi anugerah itu dengan pengenalan yang benar akan Kristus. Karena kalau tidak seimbang dalam kedua ini, hanya bertumbuh dalam kasih karunia, maka kita hanya melihat kasih karunia dan kita merasa bahwa kalaupun saya hidup dalam dosa, kalaupun saya hidup dalam ketidakbenaran, Tuhan tetap mengasihi saya dan itu benar. Tetapi kalau kita tidak hidup dalam kebenaran, kasih Tuhan memang tidak berubah dalam diri kita, tetapi hidup kita itu tidak menyukakan dan tidak menyenangkan hati Tuhan. Dan itu bukan maksud dari kasih karunia. Kalau sesuatu yang kita pikirkan tentang kasih karunia itu memberikan lesen untuk kita hidup dalam dosa, itu bukan kasih karunia yang murni, itu bukan kasih karunia sejati. Karena kalau kasih karunia dari Kristus, kalau kita menerima kasih karunia itu, pasti kita akan hidup menyukakan hati Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, dan pasti hidup dalam kekudusan itu menyertai kita atau kita jalani di dalam kasih karunia. Dan itu sebabnya untuk itu harus
keseimbangannya adalah pengenalan yang benar akan Kristus. Bertumbuh dalam pengenalan akan Kristus ini sangat penting. Karena kenapa? Pertumbuhan rohani adalah tanda kehidupan iman kita. Kata bertumbuh ini selalu dan dia berterusan dalam diri kita. Sejak saya percaya dan terima Yesus menjadi Tuhan dan Penyelamat saya secara pribadi pada bulan November tahun 1987. Saya tahu sejak lahir dan bila saya tahu tentang siapa diri saya tahu yang saya adalah orang Kristen. Oleh karena ibu bapak saya adalah orang Kristen. Tapi yang saya boleh katakan dengan pasti bahwa waktu itu saya dilahirkan kembali, bukan hanya beragama Kristen tapi lahir baru dalam Kristus, ada pada bulan November tahun 87. Dan sejak itu saya mulai bertumbuh. Dan pertumbuhan itu dalam hal apa? Pertumbuhan itu bila kita bercakap tentang pertumbuhan rohani, kadang-kadang pemikiran kita adalah seperti ini. Kita manusia ini terdiri dari 3. Yang pertama kita adalah manusia roh. Yang kedua kita ada jiwa, yaitu pikiran, perasaan, keinginan, hati, itu semua dalam jiwa kita. Tapi juga kita ada tubuh. Tubuh dan jiwa kita ini memang bertumbuh. Tapi roh hanya 2 sebenarnya, kematian rohani dan kehidupan yang baru, roh yang dihidupkan, yang disebut sebagai lahir baru. Dan ada orang yang mengandaikan kalau roh itu dia seperti tubuh juga, dan dari bayi, kemudian remaja, kemudian meningkat dewasa. Sebenarnya pada waktu kita lahir baru, roh kita adalah roh yang sempurna di dalam Tuhan. Tidak ada yang dikatakan ini bayi, ini remaja, kanak-kanak, remaja, dewasa, tua. Yang bertumbuh itu adalah pengenalan kita akan Kristus. Yang bertumbuh itu adalah suatu yang kita jalani bersama dengan Tuhan. Itu sebabnya firman Tuhan berkata tadi, bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Kristus. Yang adalah Tuhan dan Penyelamat kita. Tuhan mau kita bertumbuh di situ. Karena itu, pertumbuhan itu adalah berterusan. Kalau sesuatu yang tidak bertumbuh, ada 2 perkara yang berlaku. Yang pertama, ada penyakit atau ada kecacatan. Yang kedua, kalau sesuatu yang tidak bertumbuh, mulai tidak bertumbuh, dia mati. Dan Tuhan tidak mau kita dalam keadaan seperti itu. Kita bertumbuh, ada kecacatan atau tidak bertumbuh sehingga berlaku kematian. Tuhan mau supaya kita bertumbuh. Kita dipanggil, kita tidak dipanggil hanya sekedar percaya kepada Yesus, tetapi untuk bertumbuh dalam pengenalan yang mendalam tentang siapa Dia sebenar, siapa Yesus yang sebenar. Mari coba evaluasi diri kita dahulu. Kalau seandainya kita yang berhadapan dengan Yesus, sejauh mana kita mengenal Dia, dan kalau seandainya setan yang berdepan dengan Yesus, sejauh mana setan mengenal siapa Yesus? Saya rasa kita semua akan kalah dengan setan. Karena pada waktu setan berdepan langsung dengan Yesus, setan berkata begini, kami kenal siapa engkau. Sudah tahu kalau begitu suara setan. Adakah engkau datang membinasakan kami sebelum waktunya? Ya. Tapi kalau kita tentang Yesus, kadang-kadang kita tidak peduli tentang Dia. Sama seperti murid-murid Yesus yang diombang-ambingkan di perahu itu. Dan Yesus tidur, dan mereka bangunkan Yesus dan berkata, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Waktu Yesus bangun dan dia menghardik angin, ribut, taufan. Dengan serta-merta semua itu berhenti dan firman Tuhan berkata, danau itu menjadi teduh sekali. Sehingga murid-murid Yesus terheran-heran dan perkataan ini yang muncul, yang keluar dari mulut mereka. Siapa gerangan orang ini sehingga laut, angin dan danau pun taat kepadanya.
Berarti murid-murid Yesus yang selalu ada bersama dengan Yesus, mereka perlu bertumbuh untuk mengenal siapa Yesus yang ada bersama dengan mereka setiap hari. Bahkan saat Yesus ditangkap, kebanyakan murid-muridnya seorang bunuh diri, Yudas. 10 yang lain lari, hanya tinggal 1 orang murid yang menyaksikan penyaliban Yesus dari awal sampai akhir, yaitu hanya Rasul Yohanes. Murid Yesus yang paling muda itu. Berarti pengenalan mereka pada waktu itu hanya sebatas pengenalan di mana kalau mereka dalam keadaan baik, menyaksikan mujizat, makan dari 5 roti dan 2 ikan, mereka akan sangat mengagumi Yesus. Ketika dalam tantangan mereka semua berundur. Bagaimana impak atau kesan dari pengenalan kita akan Kristus dalam semua situasi dalam hidup kita. Itu akan sangat bergantung dengan bagaimana kita mengenali Yesus tentang siapa dia sebenar di dalam diri kita secara pribadi. Itu sebabnya di dalam pembacaan firman Tuhan tadi berkata, sebaliknya bertumbuhlah. Kata kunci di sini adalah bertumbuh. Itu sebabnya setiap hari Minggu kalau kita ambil kesempatan untuk beribadah, itu oleh karena kita mau bertumbuh. Dan semalam untuk training kelompok sel, antara perkara yang saya tekankan adalah di dalam kelompok sel seharusnya berlaku pertumbuhan rohani di kalangan setiap ahli. Dan saya harap mulai hari ini setiap ketua kelompok sel seperti yang saya beritahukan semalam itu, kamu mulai lakukan itu. Dan bersama-sama di dalam kelompok sel. Tidak ada pertemuan fisikal tetapi sudah ada grup masing-masing. Dan jangan biarkan grup itu senyap dalam 1 minggu. Mesti selalu terhubung. Dan disitulah saling memperhatikan. Nah, saya mau sampaikan ini kepada kita pagi ini. Bagaimana kita dapat bertumbuh dalam pengenalan kepada Kristus. Atau pengenalan akan Kristus. Dalam firman Tuhan tadi itu sangat jelas. Yang pertama adalah kita mengenal Yesus ialah Tuhan. Memang pada waktu Yesus datang ke dalam dunia ini, dia adalah firman yang telah menjadi manusia. Dan waktu Yesus di dunia ini, dia hidup sebagai manusia 100% seperti kita. Mengalami dan merasakan apa yang kita rasa. Rasa lapar, rasa haus, penat, mengantuk, dan semua itu adalah ciri-ciri dari kemanusiaan sama seperti kita. Yang membedakan adalah Yesus tanpa dosa. Bahkan firman Tuhan berkata bahwa dia mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba. Seperti seorang hamba. Dia menanggalkan kealahannya supaya dia dapat hidup seperti kita sebagai manusia. Tetapi dengan kuasa dari Roh Kudus dan kuasa dari firman itu sendiri yang telah menjadi manusia, itu tidak kurang di dalam Yesus. Dia adalah Tuhan, dia adalah Allah 100%, tapi dia juga adalah manusia 100%. Dan firman Tuhan yang kita baca sebentar tadi, dari 2 Petrus pasal yang ke-3 ayat 18, yang kita baca itu, memberikan penegasan ini. Bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan. Pertumbuhan kita itu mesti bertumbuh. Pengenalan kita akan Yesus itu mesti bertumbuh. Dan pengenalan yang pertama yang mesti bertumbuh dalam kita adalah pengenalan akan Yesus ialah Tuhan. Apa itu Tuhan? Yesus ialah Tuhan atau Kurios dalam bahasa Yunani. Yang memberikan maksud di sini bukan hanya disebut Tuhan tetapi benar-benar berdaulat, berkuasa dan layak memerintah seluruh hidup kita. Kalau kamu yang selalu mengikuti perdebatan dari Edis Tiwi, dia selalu memberikan ungkapan ini yang perkataan menuhankan. Apa makna daripada menuhankan itu?
Sebab ada yang menuhankan perut dia ataupun menuhankan kedagingan dia. Ada yang menuhankan hobi dia, mungkin Tuhannya adalah hobi dia. Jadi apa maksudnya menuhankan itu? Menuhankan adalah sesuatu yang menguasai diri kita. Yang kontrol hidup kita. Kalau sekiranya sudah terikat, dikontrol oleh suatu hobi atau satu kebiasaan buruk, itu berarti saudara sedang ditakluki. Ada sesuatu yang menakluki, yang menjadi Tuhan, yang menjadi penakluk di dalam hidup kita. Dan ini yang sangat penting untuk kita jelas, untuk kita kenali siapa Yesus yang kita percayai. Kita selalu sebut nama Yesus ini dengan Tuhan Yesus. Tapi benarkah dia menjadi Tuhan kita? Pengenalan akan Yesus adalah Tuhan itu harus bermula dengan Yesus telah menjadi Tuhan kita. Dengan kata lain, Yesus telah menjadi penguasa yang berdaulat satu-satunya, penguasa tunggal atas seluruh hidup kita. Dan bila bercakap tentang seluruh hidup, itu berarti roh, jiwa, dan tubuh kita di bawah taklukan Kristus, di bawah pemerintahan Yesus. Itu sebabnya selalu Yesus ajarkan tentang kerajaan Allah, kerajaan Allah, kerajaan Allah. Apa maksudnya? Yesus yang adalah pemerintah dalam hidup kita, barulah kita dikatakan kita hidup di dalam kerajaan Allah. Jadi bertumbuh dalam pengenalan akan Yesus, itu harus dimulai dengan Yesus adalah Tuhan. Dia penguasa. Dia berkuasa, dia berdaulat, tapi bukan hanya pengenalan yang Yesus itu berkuasa, Yesus itu berdaulat, dia maha adil dan semua tentang Yesus, tetapi tanpa Yesus yang berkuasa dan berdaulat penuh atas hidup kita, itu hanya pengenalan seperti kita mengenali di luar, tapi dia bukan pengenalan dari dalam. Bertumbuh dalam pengenalan akan Kristus sebagai Tuhan itu berarti kita berjalan di dalam kekuasaan Kristus. Kita hidup dalam kekuasaan Kristus. Bahkan selalu kita menyingkirkan dalam diri kita perkara-perkara yang menguasai kita dan bukan Kristus yang menguasai. Itu yang harus ditakluki, kita harus menyingkirkan semua itu. Kalau saudara mungkin sedang terikat dengan satu ketagihan. Contohnya rokok. Dan itu bukan mudah bagi yang terikat dengan rokok ini untuk dia terlepas. Berarti kalau sesuatu yang sedang mengikat, itu sedang menuhankan diri di dalam dirimu. Dia sedang menguasai. Ada seorang, dia pangkat cucu saya sebenarnya. Dan dari usia remaja dia, saya kenal dia ini seorang perokok, sudahlah peminum tegar, dia perokok tegar lagi. Dan ada temberang tegar lagi. Dan dia samsing kampung. Yang sudahlah samsing kampung, samsing kampungan lagi barangkali. Macam-macam lah gelar. Dan kalau dia dengar ini, dia boleh tambah senarai panjang lagi dari apa yang saya sampaikan ini. Tapi sekarang, dia dipakai Tuhan dengan luar biasa sebagai pastor dan sekarang sebagai pensyarah di salah satu kampus sekolah Alkitab milik SIB yang ada di Sabah. Dan dia ceritakan begini, bagaimana dia boleh terlepas dari dia dikuasai oleh ketagihan-ketagihan itu. Khususnya rokok dan alkohol. Kalau dia ditanya, kamu mau terlepas dari semua ini? Dia akan katakan begini, ya saya mau terlepas tapi tidak dapat karena dia dikuasai. Tuhan itu berarti dia menguasai kita. Ada satu kali dalam ibadah. Dia ikut ibadah di SIB Johor Bahru. Dan pada waktu sampai di gereja itu biasalah aktiviti malam Sabtu itu mereka aramaiti dan bangun pun lewat sedikit tapi bukan lagi sedikit. Sudah di hampir khotbah, sudah masuk lagu penyembahan atau lagu akhir sebelum khotbah itu, baru mereka datang ke gereja, sampai di gereja. Dan lagu yang dinyanyikan pada waktu itu adalah lagu ini yang
betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Pada waktu lagu itu dinyanyikan, tiba-tiba sesuatu yang berlaku dalam hatinya sampai sangat menyentuh dan dia heran kenapa dia mulai menangis. Dan ini tidak dapat hentikan tangisan itu. Dan hatinya sangat hancur. Dan untuk pertama kalinya dia merasa dalam hidupnya yang dia adalah seorang yang sangat najis di hadapan Tuhan. Sangat berdosa di hadapan Tuhan. Lepas dari ibadah itu, keluar dari gereja, seperti biasa berkumpul dengan kawan-kawan. Dan sangat murah hati kawan-kawan bagi rokok. Dan dia ambil rokok itu. Sebenarnya itu kebiasaan dia. Dia hisap. Dan untuk pertama kali dalam hidupnya ketika dia hisap rokok itu, hampir saya rebah dia katakan, karena tiba-tiba dia pening dan dia rasa dunia ini berputar. Dan dia katakan kenapa ini terjadi, kemudian dia buang rokok dia, dan sejak waktu itu dia tidak sentuh lagi rokok. Dan sampailah hari ini. Dan itu berlaku di tahun pada tahun 2007 atau 2006 kalau saya tidak salah, 2007. Dan sampai hari ini dia mengalami hal itu. Ada lagi seorang rekan saya, dia seorang tentara, dia di Negeri 9 bertugas di situ. Tapi hampir setiap hujung minggu dia akan pergi di Subang Jaya, tidak jauh dari kita soalnya di situ. Aktiviti mereka itu adalah pergi di klub malam. Bukan juga tegap betul itu, walaupun tentara bukan juga tinggi, dia macam setinggi saya atau rendah sedikit dari saya. Tapi kalau di klub malam yang besar-besar pun, kalau dia sudah naik pentas, semua yang lain turun. Karena selain daripada dia ini, ahli daripada satu dari gangster, dia banyak jimat. Tahu jimat kan, azimat. Ada yang dililitkan di pinggang, ada yang di pocket, ada yang dia tahu di mana-mana semua. Dan kalau dia minum minuman keras, yang lain semua mabuk, dia tidak pandai mabuk-mabuk. Begitu kan dulu itu Mion? Pengalaman juga dulu. Yang saya masih ingat yang ada ilmu kebal itu. Dan Mion pernah coba. Kau pernah coba? Saya bilang, ya. Dia ambil pisau cukur dan dia hiris tangan dia. Oi, betul-betul tidak luka. Bila dia lihat betul-betul pisau cukur itu, masih ada yang safety di yang getah itu. Lalu saya tanya Simeon, kau buka itu kau coba lagi? Oh tidak, sudah pastor, saya tidak berani sudah. Nah, ada satu kali kawan dia diberitahu, boleh besok hantar saya ke gereja? Itu pada waktu malam, hari Minggu. Dan sedang mereka minum-minum. Dalam keadaan mabuk, dia jawab begini, jangankan hantar, semua kita pergi wah. Bila dia cakap semua kita pergi, yang tidak mau pergi ke gereja pun terpaksa ikut. Karena dia ini ketua. Dan bila mereka sampai di gereja itu, sarapan pagi mereka itu masih yang minuman yang ada harimau di bawah pokok kelapa itu. Itu tiger. Itu sarapan pagi mereka. Dan waktu sampai di gereja, pastor yang melayani di gereja itu adalah kawan rapat dia. Disalam, dipeluk dia, kemudian pasti dicakap, woi macam masih ada bau-bau lagi nih. Kemudian dia hanya respon gitu, biasalah. Dan waktu dalam pujian penyembahan, mereka ini duduk di tempat paling belakang, tapi ini bukan menyindir kamu yang duduk di paling belakang. Waktu itu dia katakan begini, waktu lagu ini dinyanyikan, tiba-tiba saya mulai menangis dan saya ingat apa yang cucu saya itu dia alami. Dan lagu yang dinyanyikan waktu itu kalau dia itu yang hati hamba yang selalu kau cari, biar kau temukan di dalamku, selama ku hidup ku mau menyembahmu. Lagu itu yang dinyanyikan dan dia pun tidak tahu kenapa dia tidak dapat berhenti menangis dan dia terus menerus menangis. Dan dari itu dia bertobat, dia terlepas dari semua ketagihan dia, minuman keras, rokok, dan akhirnya azimat semua itu pun dia lepaskan. Dan bukan hanya itu,
Dia menerima baptisan Roh Kudus, dia dibaptis. Kemudian sekarang ini dia seorang pelayan yang selalu setia. Biasanya kalau saya balik ke Sabah, dia akan tawarkan salah satu kereta dia itu untuk kami gunakan. Dan dia tidak minta apa-apa bayaran semua, dan itu memudahkan kalau kami atau saya sendiri kalau ada pelayanan-pelayanan di Sabah, itu memudahkan untuk perjalanan saya. Ataupun dia sendiri yang iringi saya, dan bukan hanya itu, membantu saya dalam pelayanan. Orang-orang ini yang mengalami pengenalan akan Yesus menjadi Tuhan, yang sudah berkuasa, bertakhta, yang memerintah dalam hati mereka. Saya sampaikan ini oleh karena saya percaya seperti ini. Siapapun dan apapun keadaanmu hari ini, biarkan Yesus yang bertakhta dalam hidup. Menjadi Tuhan. Bukan hanya sedekat pengenalan yang hanya mengenal. Mengenal dari jauh. Tapi pengenalan itu sebenarnya adalah pengenalan dari dalam kita. Mengenal siapa Yesus bagi kita. Dia adalah Tuhan, baik roh, jiwa, tubuh kita. Bahkan semua apa yang kita lakukan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan, bahkan tingkah laku kita. Sekarang serahkan semuanya kepada Tuhan. Biar dia yang berkuasa sekarang. Kalau saudara masih terikat dengan ketagihan-ketagihan apapun, berkatakan kepada Yesus, Yesus, hari ini saya mau Engkau menjadi Tuhan atas seluruh hidup saya. Engkau berkuasa dalam semuanya. Dan Engkau bertakhta. Dan Engkau dapat mengubahkan seluruh hidup saya. Seluruh takhta hidup saya. Tuhan Engkau yang berkuasa. Karena kenapa saudara? Saya percaya tentang hal ini. Yesus ialah Tuhan yang berdaulat dan berkuasa. Pertumbuhan rohani terjadi apabila takhta hati kita ditakluki oleh pemerintahannya. Jadi dia bermula dengan persilakan Yesus yang bertakhta, yang berkuasa. Bermula dari hati kita. Karena kenapa? Hati adalah takhta atau pintu dari semua apa yang ada dalam hidup kita. Baik pikiran, perkataan, tingkah laku, perbuatan. Seperti yang saya katakan. Yang menajiskan adalah apa yang keluar dari dalam, yaitu dari dalam hati. Itu yang menajiskan. Bukan apa yang masuk ke dalam. Berarti yang pertama Yesus harus bertakhta dalam diri kita adalah hati yang adalah sumber kepada apa nanti yang akan masuk atau apa yang akan keluar dari diri kita. Dan kalau Yesus yang bertakhta di situ, saya percaya dia tidak akan berdiam diri. Dia yang berdaulat, yang penuh kuasa, dia akan menolong dan memberikan kekuatan, kemenangan, kemerdekaan kepada kita. Yang kedua, pengenalan akan Kristus yang kita mesti bertumbuh adalah mengenal Yesus ialah penyelamat. Dalam firman Tuhan tadi berkata, bertumbuhlah dalam kasih karunia, itu kita sudah belajar 2 minggu yang lepas. Dan dalam pengenalan akan Tuhan, itu yang pertama kita belajar tadi. Yesus adalah Tuhan, dia penguasa. Dan penyelamat kita, kata firman Tuhan. Jadi ada dua di sini. Tuhan dan penyelamat. Yesus itu adalah Tuhan dan penyelamat. Perhatikan, perkataan Tuhan itu bukan nama pribadi. Tuhan itu adalah satu gelar atau itu adalah satu diri dari Tuhan sendiri. Yang berkuasa, yang bertakhta, yang memerintah. Yang satu-satunya menjadi penguasa dalam hidup kita, yaitu penguasa tunggal. Tapi yang kedua, yang Tuhan mau supaya kita bertumbuh dalam pengenalan akan Yesus adalah Yesus ialah penyelamat. Penyelamat, soter dalam bahasa, ini bukan bahasa Toraja, tapi ini dalam bahasa Yunani. Yang berarti bukan sekedar berperanan tetapi hakikat kekal ialah menyelamatkan manusia dari dosa. Di dalam terjemahan yang digunakan di Alkitab versi Borneo sudah menggunakan istilah penyelamat. Kalau di dalam Alkitab bahasa Indonesia yang saya tidak tahu kalau ada terjemahan yang terkini.
tapi masih menggunakan juru selamat. Dan ada perbedaan sebenarnya di juru dan penyelamat itu. Kalau juru itu boleh ditafsirkan atau boleh diandaikan yang sebelumnya dia bukan juru, tapi karena pelatihan praktikal maka dia menjadi juru. Contohnya, juru rawat. Sebelum itu dia bukan perawat, tapi karena latihan, karena dia sekolah untuk itu, akhirnya ditauliahkan menjadi juru rawat, juru ukur, atau yang sebagainya. Tetapi apapun istilah kepada Yesus sebenarnya itu tidak mengurangkan tentang diri Kristus yang dia adalah penyelamat. Oleh karena ini bukan hanya suatu gelar, tetapi ini adalah suatu hakikat. Hakikat maksudnya dia tidak berubah. Itulah dia, itulah dirinya. Dia adalah penyelamat dan dia adalah penyelamat kita manusia yang berdosa. Pertama, kita diselamatkan dari hukuman akibat dosa kita. Dengan cara apa? Yesus yang telah menanggung hukuman bagi pihak kita orang berdosa dari hukuman akibat dosa. Ada satu yang kalau sekiranya kamu mau ikuti debat daripada IDIS TV yang menjadi kontroversi dalam beberapa waktu ini, yaitu ada satu pertanyaan yang menyatakan, adakah penyaliban Yesus itu adalah kehendak Bapa atau kehendak iblis? Dan kalau jawaban dari IDIS TV, itu bukan kehendak Bapa, itu adalah kehendak iblis. Tapi Bapa mengubah itu menjadi berkat bagi kita. Kalau kamu bertanya dengan saya, kalau fase pendirian fase apa? Karena ini sangat penting untuk kamu mendengar sendiri apa pendirian saya dan yang saudara juga boleh pertimbangkan. Adakah penyaliban Yesus itu adalah kehendak Bapa atau kehendak iblis? Saya ingin beritahukan bermula dengan ini. Iblis dia bukan maha tahu. Pertama, saya menjelaskan, iblis tidak maha tahu. Dari keseluruhan rencana Allah dari awal sampai akhir, semua iblis tidak tahu. Bagi iblis itu adalah satu yang rahasia, dia tidak tahu. Memang iblis merencanakan untuk membunuh Yesus karena dia iblis kenal dia adalah firman yang telah menjadi manusia, firman Allah yang telah menjadi manusia. Apabila firman itu menjadi manusia, seperti kita, manusia ini dapat mati dan manusia ini boleh dibunuh. Jadi dari awal sebenarnya iblis merencanakan untuk membunuh Yesus. Sejak Yesus lahir, melalui perintah dari Herodes, dia katakan, bunuh semua anak-anak yang lahir, yang usia dia 2 tahun ke bawah, bunuh semua. Di sebalik dari semua ini adalah rencana iblis untuk menghancurkan, menghapuskan Yesus. Bahkan iblis juga memakai Yudas untuk sampai Yesus diserahkan dan sampailah dia dihukum, salib. Kelihatan bahwa iblislah yang merencanakan Yesus disalib dan mati. Pertama yang saya jelaskan tadi, iblis tidak maha tahu. Iblis tidak tahu dari awal sampai akhir rencana Bapa itu, iblis sebenarnya tidak tahu. Yang kedua adalah, iblis tidak berkuasa atas nyawa Yesus. Masih ingat ketika Yesus disalib, ini yang Yesus katakan, Bapa ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Itu bukan gara-gara iblis. Bahkan penyaliban itu sebenarnya, dan semua kesakitan itu, semua proses yang boleh mematikan secara manusia sebenarnya, tidak dapat membuat Yesus mati. Kalau bukan Yesus yang serahkan nyawanya kepada Bapa. Jadi tangkap ini baik-baik. Kemudian waktu di Taman Getsemani, ini yang ketiga saya mau sampaikan dari itu. Yesus berdoa. Dia katakan kepada Bapa, Bapa jikalau mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku.
Tapi jangan apa yang aku kehendaki, tapi biarlah kehendakmu yang terjadi. Kesimpulan saya ada ini. Pengorbanan Yesus di atas kayu salib adalah rencana indah dalam kesatuan, keadilan, dan kasih Bapa kepada umat manusia berdosa. Dan Yesus tahu bahwa tujuan dia untuk datang ke dalam dunia ini adalah menjadi korban yang sempurna, menggenapi korban-korban yang ada dalam perjanjian lama. Yesuslah korban yang sempurna. Dan dalam rencana Bapa ini ada satu rencana yang sempurna dalam keadilan, dalam kedaulatan, dan kasih-Nya. Namun iblis juga ingin melakukan rencana dia membunuh Yesus yang adalah Mesias itu dengan tujuan akan menggagalkan misi Kristus bagi penyelamatan umat manusia berdosa. Ingat tadi, iblis tidak maha tahu. Iblis pikir dengan cara dia sendiri, dia ingin salibkan Yesus atau dia ingin bunuh Yesus, maka berakhir semuanya. Iblis tidak tahu dengan penyaliban Kristus dan ketika Yesus berkata, sudah selesai. Apa yang Yesus selesaikan? Yesus tidak selesaikan rencana iblis. Yesus selesaikan rencana Bapa. Baru Yesus serahkan nyawanya, apa yang terjadi? Itulah titik kekalahan daripada iblis. Iblis tidak tahu yang penyaliban Kristus dan penyerahan Yesus, nyawanya diserahkan kepada Bapa itu justru akan menghancurkan iblis sendiri. Karena dia tidak tahu, dia bukan maha tahu. Jadi apa yang iblis Tiwi katakan itu bukan, menurut saya, bukan kebenaran sepenuhnya. Dan kamu boleh pertimbangkan ini, mungkin tanya ChatGPT kah, atau tanya ahli teologi yang lain berkaitan dengan apa yang saya sampaikan sebentar tadi. Dan adakah itu benar atau tidak. Saya selalu berpegang pada ini. Setiap perkara yang dipertimbangkan harus memenuhi ketiga perkara ini. Yang pertama, dia tidak bertentangan dengan kedaulatan Tuhan. Yang kedua, dia tidak bertentangan dengan kasih Allah, kasih Tuhan. Dan yang ketiga, dia mesti tidak bertentangan dengan keadilan Tuhan. Kalau hanya memenuhi salah satu atau salah satunya tidak dipenuhi, maka kita boleh tolak tepi dulu doktrin-doktrin yang seperti itu. Sama halnya dengan doktrin tentang keselamatan yang katakan keselamatan ini adalah berdasarkan kedaulatan Tuhan. Tuhan sudah memilih siapa yang selamat dan siapa yang tidak selamat karena dia berdaulat. Tapi kalau hanya berdiri, sesuatu doktrin itu hanya berdiri berdasarkan kedaulatan dan mengabaikan keadilan dan kasih Tuhan, itu tidak sepenuhnya. Pegang kebenaran yang saya sebutkan, Injil sepenuh atau kebenaran sepenuhnya. Jadi bila Yesus dikatakan Yesus ialah penyelamat dari semua rencana Bapa di dalam kedaulatannya, di dalam keadilannya, dalam kasihnya itu dipenuhi di dalam Kristus. Dan kita harus mengenal dengan benar tentang Yesus adalah penyelamat. Bagaimana keselamatan dalam Kristus itu memenuhi ketiga tuntutan ini, kedaulatan Tuhan. Allah berdaulat, berarti kalau kita persoalkan begini, kenapa Yesus harus disalib, bukan digantung? Kalau kita tidak ada jawaban, itu berarti itu di dalam kedaulatan Tuhan, yang kita tidak dapat persoalkan. Tetapi itu memenuhi dua yang lain, keadilan Tuhan terhadap apa? Dosa harus dihukum dengan maut. Itu keadilan Tuhan. Ia harus dihukum dengan maut. Dan hukuman maut itu ditanggungkan kepada Kristus. Ditanggung oleh Yesus. Melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Bagaimana dengan kasih? Bagaimana hal itu memenuhi kasih? Itu sebabnya dalam Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia memberikan anaknya yang tunggal. Jadi perhatikan di situ. Ini sudah di dalam rencana Bapa dari awal. Itu berdasarkan kasih. Itu berdasarkan kedaulatannya. Dan ia berdasarkan kepada keadilannya.
Jadi respon tentang mengenal Yesus ialah penyelamat adalah begini. Seperti yang Yesus katakan dalam Yohanes ayat 16 itu. Setiap orang yang percaya kepada anak, itu kepada Yesus, tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Keadilannya adalah begini. Tuhan Yesus sudah memenuhi ketiga-tiga ini dari kedaulatan, keadilan, dan kasih Tuhan melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Tetapi tetap keadilan itu berjalan kepada kita sehingga siapa yang percaya kepada Yesus selamat. Siapa yang menolak Yesus tidak selamat. Karena kenapa? Orang yang menolak Yesus sebenarnya adalah dia menolak supaya dosanya diampuni. Dan kalau tanpa pengampunan dari dosa tidak ada keselamatan. Orang yang percaya seperti kita menerima dengan iman pengampunan yang Tuhan sudah selesaikan di atas kayu salib. Mengenal Yesus ialah penyelamat sekarang ini. Dia bukan lagi pengenalan yang seolah-olah ya Yesus adalah penyelamat. Tetapi ya harus pertumbuhan itu adalah dari dalam. Yesus adalah penyelamat saya secara pribadi. Dengan itu saya percaya hidup saya sepenuhnya dalam Tuhan. Saya percaya saya sudah diampuni dan pengampunan Tuhan itu sempurna kepada saya. Saya percaya kalau sekiranya saya mati hari ini pun saya akan hidup kekal bersama dengan Kristus di sorga. Bertumbuh di dalam pengenalan akan Yesus sebagai penyelamat ini adalah begini. Saudara tidak akan ragu-ragu lagi siapa Yesus bagimu. Dan engkau tidak akan tinggalkan Yesus oleh karena engkau percaya hanya Yesus yang menyelamatkan. Di luar Kristus tidak ada keselamatan. Jadi berbeda dengan pengenalan iblis tentang Yesus. Dia memang sangat kenal Yesus tetapi pengenalan itu hanya dari luar. Dan dia tahu siapa Yesus. Tapi bukan dari dalam. Pertumbuhan kita ini adalah dari dalam bukan di luar. Dan pertumbuhan itu bukan hanya di otak, bukan hanya di pengetahuan kita, tapi sampai kepada kedalaman hati kita yang mengubah hidup kita. Dan ini yang Tuhan inginkan dari kita. Jadi apa yang saya sampaikan tadi itu berkaitan dengan Idis TV, itu bukan saya menyuruh kamu jangan lagi dengar Idis TV. Karena dia sebenarnya juga terbuka untuk dikritik dan dia terbuka untuk berbeza pandangan. Jadi itu adalah pandangan saya, itu adalah pendirian saya. Dan saya harap jemaat Tuhan yang saya gembalakan, kamu pegang kebenaran yang saya sampaikan. Tentang adakah penyaliban Yesus itu adalah rencana Bapa atau rencana iblis. Kedua-duanya itu berjalan. Tapi rencana Bapa itu tidak dimengerti, tidak diketahui oleh iblis. Apa sebenarnya maksud dari semua rencangan Bapa itu? Oleh karena iblis bukan maha tahu. Iblis juga merencanakan untuk membunuh Yesus dengan cara itu, dengan tujuan untuk menggagalkan rancangan Bapa untuk keselamatan umat manusia di muka bumi melalui pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Dan iblis yang iblis tidak tahu, dari apa yang dia coba lakukan itu sebenarnya itu telah menghancurnya sendiri. Itu sebabnya Roma 8 ayat 28 berkata, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi dia, mengasihi Yesus. Yesus ialah penyelamat hidup kita. Bukan sekedar memberi keselamatan tetapi dia sendiri adalah sumber keselamatan itu. Jadi pengenalan akan Kristus, bertumbuh dalam pengenalan akan Kristus itu bukan hanya kita mengetahui. Tapi kita telah memiliki sumber keselamatan itu, yaitu penyelamat itu sendiri, yaitu Yesus Kristus. Saya akhiri dengan ini. Jangan cukup tahu atau hanya cukup tahu tentang Yesus. Kenali dia dalam kedalaman yang mengubah, hidup yang diperintahnya, dan bersinar dalam kemuliaannya. Dalam siri terakhir, siri khotbah, bertumbuh dalam Kristus ini nanti, saya akan sampaikan tentang bertumbuh untuk memuliakan Kristus. Namun ini yang
kita sudah belajar di dalam 2 seri khotbah dari ini. Bertumbuh dalam kasih karunia. Itu membuat kita rendah hati. Itu tidak membuat kita meninggikan diri kita. Dan itu membuat kita hidup di dalam kemenangan, bukan dalam kekalahan. Kita akan menikmati kuasa Tuhan, kekuatan Tuhan. Dan itu akan membuat kita hidup di dalam kemuliaan Tuhan. Kita terus-menerus mengalami semua yang indah daripada Tuhan dalam hidup kita. Dan tujuan dari kedua pertumbuhan ini, bertumbuh dalam kasih karunia dan bertumbuh dalam pengenalan akan Kristus. Seharusnya dia bukan hanya pertumbuhan dari dalam kita, tapi ia harus keluar. Yaitu kita bertumbuh untuk memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Saya berdoa supaya kebenaran ini akan terus-menerus menguatkan setiap kita dan menuntun kita di dalam perjalanan rohani kita bersama dengan Tuhan, dan kita akan dapat terus-menerus bertumbuh di dalam pengenalan akan Kristus. Selain daripada kita terus-menerus bertumbuh dalam kasih karunia daripada Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa dan juga kita naikkan pujian ini. Suatu pernyataan komitmen untuk kita mengikut Yesus. Kita mengiring Yesus dalam apapun keadaan, dalam apapun situasi dalam hidup kita. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di
Satu pertanyaan yang sangat penting bagimu pada pagi ini. Siapa Yesus bagimu? Kau mungkin menjawab, Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah penyelamatku secara pribadi. Tapi firman Tuhan yang kita belajar hari ini, dia tidak cukup hanya dengan mengenal Yesus ialah Tuhan, Yesus ialah penyelamat. Tapi firman Tuhan berkata, bertumbuhlah dalam pengenalan itu. Bertumbuhlah dalam pengenalan itu. Itu berarti Yesus yang adalah Tuhan, Yesus yang adalah penyelamat, itu secara aktif dalam hidup kita setiap hari, dalam langkah hidup kita. Ya, tidak akan tergugat oleh apapun keadaan, apapun situasi. Kalau ada sesuatu yang sedang berlaku dalam hidupmu, engkau dalam keadaan sakit, engkau dalam keadaan lemah, engkau sedang berada dalam satu masalah yang sukar untuk engkau atasi. Ingat, Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah penguasa. Yesus di atas semuanya. Dia penyelamat. Dia bukan hanya menyelamatkanmu dari dosamu, tapi dia penyelamat dalam hidupmu. Yesus mau supaya kita bertumbuh dalam pengenalan ini, yaitu dengan kita semakin menikmati siapa Yesus bagi kita, yang adalah Tuhan, yang adalah penyelamat dalam hidupmu. Dan biarlah ini memandu kita, menuntun kita, dalam apapun keadaan, dalam apapun situasi yang kau sedang alami. Mulai berkatakan ini, Yesus, Engkau ialah Tuhan, Engkau ialah penyelamat. Aku tidak takut, aku tidak ragu-ragu, aku teguh di dalam-Mu. Itu sebabnya kita berkata, mengikut-Mu Yesus, mengiring-Mu Yesus, dalam apapun keadaan, dalam apapun situasi. Letakkan kedua tangan di dadamu dan saya mau berdoa untuk setiap kita. Responi firman Tuhan pagi ini dengan akui dengan mulutmu sendiri, oh Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah penyelamatmu secara pribadi. Dan engkau akan terus-menerus bertumbuh dalam pengenalan siapa Yesus yang adalah Tuhan dan penyelamatmu secara pribadi itu. Dan engkau akan menikmati, engkau akan mengalami dia secara pribadi. Bapa di surga, saya berdoa untuk setiap anak-anak-Mu dari kebenaran firman ini. Biarlah kami semuanya dituntun di dalam kebenaran ini. Biarlah kami semuanya Tuhan dikuasai oleh kebenaran ini. Dan biarlah semuanya ini Tuhan akan memberikan kepada kami satu kemenangan di dalam Engkau Tuhan. Semua tipu daya iblis terhadap diri kami, semua rencana jahat iblis terhadap hidup kami, kami percaya kemenangan di dalam Engkau Yesus, yang Engkau adalah Tuhan, Engkau adalah penyelamat kami. Kami tidak takut, kami tidak ragu-ragu, karena kami percaya siapa Engkau di dalam kami, dan apa yang Engkau Tuhan lakukan, apa yang Engkau kerjakan di dalam kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah kebenaran ini menuntun setiap kami, dan kami mengalami kemenangan, kemerdekaan dari kebenaran ini. Dan biarlah Engkau akan menuntun kami Roh Kudus untuk kami semakin bertumbuh dalam pengenalan kami secara pribadi tentang siapa Yesus yang adalah Tuhan dan penyelamat kami. Terima kasih Bapa, kami sambut berkat-Mu dari firman Tuhan ini dengan penuh ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus. Dan kita yang sudah menerima kebenaran ini, mari kita katakan bersama, amin, amin, haleluya, haleluya.